Selamat pagi semua, dan selamat pagi khususnya untuk Pak Dr. Andes P. Tommy, YS, Suyasa, MSI, PSI, selaku dosen pengampun psikologi positif, saya sendiri, dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Fania Prendaili, NIM 705210115 dari Fakultas Psikologi Angkatan Mahasiswa 2021, kelas C. Di mana topik yang saya ambil yaitu mengenai Jeremy Pauline, content creator Indonesia yang sukses di usia muda. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Jeremy Pauline. Jeremy Pauline adalah salah satu anak Indonesia dari Surabaya, di mana dia hidup di keluarga yang berkecukupan namun tidak kaya. Tapi, dia mendapat beasiswa Mitsubishi Busan di Indonesia, di mana akhirnya dia berkuliah atau menempuh pendidikan di Waseda University, sekarang menempuh pendidikan semester 7 dan berkemungkinan akan selesai untuk bulan 6 nanti tahun 2022. Sekarang Jeremy Pauline selain menjadi seorang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Indonesia, beliau juga merupakan salah satu content creator yang terkenal di Indonesia dengan subscriber 7,39 juta subscriber untuk sekarang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan term-term yang saya ambil mengenai Jeremy Pauline. Wisdom, pengetahuan, kebijaksanaan. Yang pertama, creativity, cinta belajar. Jeremy Pauline sangat menyukai pembelajaran matematika. Yang kedua, perspektif dan kebijaksanaan, di mana Jeremy Pauline bijaksana untuk menggunakan pengetahuannya dengan membagikannya kepada kaum milenial di Indonesia supaya tertarik dengan matematika. Dan yang ketiga, rasa ingin tahu atau curiosity, di mana Jeremy Pauline memiliki rasa ingin tahu yang besar sehingga dia tuh tertarik untuk membuat konten kreator yang ada di Jepang, baik itu untuk wisata, tempat-tempat yang menurutnya menarik, dan juga untuk memperkenalkan kepada semua orang. Dan termnya yang lain yaitu term justice atau keadilan. Yang pertama, menjadi warga negara yang aktif, yang bertanggung jawab, sosial, dan setia. Dan teamwork, yaitu kerja sama tim. Jeremy Pauline orangnya sangat bekerja sama tim, yaitu dengan timnya Nugroho Mataku. Walaupun dia menjadi bisa dikatakan atasan, tapi dia tetap bekerja sama untuk timnya dan berbaur dengan timnya. Dan Jeremy Pauline juga tak malu untuk menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Saat 17 Agustus, dia berfoto dengan sangkakala bendera merah putih di salah satu jalanan Tokyo yang sangat ramai dan dilihat oleh semua orang. Namun tanpa rasa malu, dia tetap penuh dengan senyum, penuh dengan sukacita karena itu adalah hari kemerdekaan kita, 17 Agustus tahun 2021 ini. Dan term yang lain yaitu term humanity. Yang pertama, love, cinta. Jeremy Pauline sangat mencintai keluarganya maupun sahabat-sahabatnya, yaitu Waseda Boy. Tanpa apapun, dia sangat menyayangi sahabat-sahabatnya itu dan juga keluarganya. Dan yang kedua, kindness, kebaikan. Jeremy Pauline pernah melakukan kebaikan dengan salah satu orang Indonesia yang bernama Lukas, di mana saat ini Lukas sedang tinggal bersamanya dan bekerja untuknya. Karena Lukas sedang perekonomiannya di Jepang sangat terganggu karena orang tuanya di Indonesia sedang mengalami pandemi sehingga perekonomian mereka menjadi terganggu, begitupun untuk Lukas yang ada di Jepang. Namun Jeremy Pauline dengan kebaikannya membantu Lukas untuk mendapatkan uang dan mendapatkan tempat tinggal. Dan yang ketiga, integrasi sosial, di mana Jeremy Pauline sangat pandai untuk berhubungan dengan semua orang, sehingga channelnya di Jepang sangatlah banyak dengan semua orang yang lain. Transcendent atau transcendensi. Yang pertama, rasa syukur, gratitude and spirituality, di mana Jeremy Pauline selalu bersyukur atas apa yang telah dia gapai, baik kepada keluarga maupun para fansnya. Dan tak lupa, dia juga bersyukur kepada Tuhannya dengan cara pelayanan di gereja yang ada di Tokyo. Dan yang kedua, hope, harapan, yaitu Jeremy Pauline memiliki harapan besar untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia supaya tak kalah dengan pendidikan di luar negeri. Yang ketiga, humor, di mana Jeremy Pauline orangnya selalu humor dan selalu ceria untuk orang-orang di sekitarnya. Kemudian, term temperance, yaitu kesederhanaan, di mana Jeremy Pauline hidup dengan kesederhanaan. Dari sekarang, walaupun dia terkenal, dia tetap sederhana. Jika ada orang Indonesia yang ingin meminta foto atau berbincang dengan dia di Tokyo, dia sangat welcome untuk menyambutnya. Dan yang kedua yaitu pengaturan diri atau pengembangan diri, self-regulation. Jeremy Pauline selalu menanamkan sikap di setiap waktunya, di mana setiap waktunya tertata rapi dan setiap susunan acaranya juga
sehingga semua yang dia akan lakukan akan terkendali, baik dirinya maupun waktunya. Dan kemudian term courage atau keberanian. Yang pertama, brave, berani. Jeremy Pauline berani untuk melakukan hal-hal baru yang menurut dia itu menarik, maka dia akan lakukan dan dia akan fokus sehingga mencapai tujuannya. Dan yang kedua, kegigihan. Jeremy Pauline selalu gigih, baik itu gigih dalam pelajaran maupun non-akademik. Contohnya saja beasiswa. Yang dia dapat itu harusnya dia tidak dapat karena pertama dia agak takut dan ragu. Namun karena kegigihannya dia terus belajar hingga dia belajar bahasa Jepang dalam 5 bulan. Dan yang ketiga, integritas. Terlihat dari awal bahwa konten YouTube Jerome Pauline tidak banyak yang menonton. Namun integritas dia menyatakan bahwa dia harus tetap maju. Maka why not dia terus maju ke depan. Emosi positif yang dimiliki Jerome Pauline ialah yang pertama, senang, gembira, puas. Senang akibat menerima beasiswa Mitsubishi Busan. Dia juga senang akibat bisa menginspirasi kaum milenial yang ada di Indonesia dengan kontennya. Dan yang kedua, berani atau percaya diri, di mana Jerome Pauline berani untuk membuat konten walaupun dia tidak yakin ataupun memiliki bakat untuk menjadi YouTuber. Dan dia juga berani untuk memulai dan percaya diri bahwa dia bisa melakukan salah satu untuk menjadi voter talk show 2020. Dan dia juga percaya bahwa dia bisa memulai bisnis, yaitu sekarang dia memulai bisnis minuman yang disebut dengan minuman menanti. Dan dia juga percaya bahwa dia bisa mendapatkan beasiswa di kuliah di luar negeri. Seperti sekarang, yaitu beasiswa Mitsubishi Busan. Dan sifat emosi yang ketiga, yaitu sabar. Di mana kisah Jeremy Pauline memiliki kesabaran yang sangat penuh. Di mana waktu itu dia sangat sabar walaupun dia tidak bisa ikut bimbel matematika seperti teman-teman lain, namun dia tetap sabar untuk belajar sendiri. Dan kisah dari YouTube-nya, sebelum YouTube-nya menjadi seperti sekarang populer, YouTube-nya itu sangat sepi dengan penonton, namun dia sabar untuk tetap menunggu bahwa dia bisa memulai konten kreator yang terkenal seperti sekarang. Dan yang keempat, semangat dan antusias. Jeremy Pauline sangat semangat ataupun antusias untuk semua kegiatan yang baru. Yang menurutnya menarik, maka dia akan gapai dan fokuskan itu. Dan emosi negatif yang Jeremy Pauline punya, yang pertama, kecewa dan kesal. Jeremy Pauline pernah kecewa karena orang tuanya tidak mendukung dia untuk kuliah di luar negeri karena perekonomian. Dan Jeremy Pauline pernah kesal akibat dari para fans yang kadang membuat dia bingung dan bimbang karena mengira kalau konten dia itu hanyalah sebuah candaan belaka. Dan kadang juga dia kesal akibat foto dirinya pernah dipasang oleh fanpage yang tidak menjalin kerjasama dengannya. Dan yang kedua, Jeremy Pauline pernah mengalami galau, gugup, panik, dan bingung. Dimana ketika dia mau melanjutkan kontennya, itu dia punya sahabat. Namun sahabatnya itu berhenti stop dan memfokuskan diri kepada kuliah. Dia bingung mau meneruskan atau tidak. Karena itu, dia akhirnya tetap meneruskan dan percaya bahwa kontennya akan seperti sekarang. Dan ketika ikut lomba, yaitu lomba pidato di Jepang, dia juga bingung sama gugup apakah dia bisa, namun dia tetap bisa. Sehingga dia menjadi terpuji saat melakukan lomba tersebut. Achievement, pencapaian Jerome Pauline punya yaitu pencapaian beasiswa Mitsubishi Busan dari Indonesia. Dan yang kedua, dia juga memulai bisnis yaitu bisnis minuman menanti. Dan yang ketiga, dia memenangkan banyak perlombaan ataupun olimpiade di bidang matematika ataupun non-akademik. Dan juga dia menjadi YouTuber terkenal di Indonesia. Dan relationship yaitu hubungan. Hubungan Jeremy Pauline dengan keluarganya sangatlah baik, di mana mereka sering sekali untuk mengadakan renungan setiap minggu bersama. Selain itu, hubungan Jeremy Pauline dengan sahabatnya yaitu Waseda Boy sangatlah baik, di mana mereka saling support antara satu dan yang lain, dan juga ada keterbukaan di antara mereka semua. Sehingga bisa dikatakan tergolong persahabatan mereka itu sangatlah merupakan contoh yang baik untuk kita pelajari. Dan engagement yang Jeremy Pauline punya, yang dari saya tahu dan dari analisis saya, yaitu pertama, ketika mengerjakan soal matematika, dan yang kedua, ketika dia bersama Waseda Boy, baik untuk konten ataupun memang mereka sedang bermain bersama. Dan yang ketiga, ketika mengedit video untuk channel YouTube-nya. Dan yang keempat, ketika dia sedang mengerjakan tugas kuliahnya. Alasan engagement yang Jeremy Pauline punya itu
dari keempat kegiatan tersebut. Yang pertama, Jeremy Pauline sering mengalami flow, di mana tanpa sadar Jeremy Pauline kadang hanyut dalam kegiatan yang dia lakukan, sehingga dia lupa waktu dan merasa bahwa kegiatan itu sangat nikmat. Hingga kadang dia tak terasa mengerjakan tugas ataupun membuat konten mengenai matematika ataupun mengedit video. Dan pas dia melihat jam, ternyata sudah pagi. Dan yang kedua, task identity, di mana Jeremy Pauline memiliki target dan tujuan yang jelas untuk setiap kegiatan yang dia lakukan. Sehingga bagi dia, semua yang dia lakukan tidak sia-sia. Dan yang ketiga, skill. Skill kemampuan yang dimiliki Jeremy Pauline dalam ilmu matematika sangat berguna untuk konten kreator dia ataupun untuk perkuliahannya saat ini. Karena dia merupakan salah satu mahasiswa yang mengambil jurusan matematika penerapan. Yang keempat, task dari kampus, di mana Jeremy Pauline sejak kecil terlatih untuk menekuni pembelajaran, sehingga di bidang akademik Jeremy Pauline bisa tergolong adalah anak yang pintar. Dan yang kelima, autonomi atau kebebasan. Saat dia membuat konten kreator atau konten untuk videonya, dia bebas untuk mengapresiasikan dirinya, begitu pula teman-temannya. Sehingga setiap video yang dia buat di channel YouTube-nya sangat gemar untuk kita nikmati, karena semuanya tidak merupakan settingan belaka. Selain itu, Jeremy Pauline punya feedback atau pujian, di mana banyak sekali masyarakat atau kaum milenial yang memujinya, juga keluarganya, sehingga bagi dia itu merupakan motivasi terbesar untuknya untuk selalu melanjutkan channel YouTube-nya dan untuk selalu bekerja keras supaya bisa membanggakan nama Indonesia. Karena kaum milenial kita mendukung Jeremy Pauline sepenuhnya. Sebelum itu, sekian mengenai kasus saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mendengarkan kasus saya, yaitu mengenai Jeremy Pauline, content creator Indonesia yang sukses di usia muda. Sebelumnya saya juga ingin memberikan saran kepada kalian semua, yaitu jika kalian ingin sukses, maka selalulah berpikir positif. Jangan mudah menyerah akan suatu hal yang belum pernah dicoba, dan lakukanlah sebisa kalian. Jika kalian gagal, jangan takut untuk mengulang, karena kegagalan adalah kunci untuk kemenangan. Terima kasih semua. Salam sehat. Saya Vania Prendaili. Terima kasih.